Buat ngehemat waktu, mereka turun dengan cepat dan sesekali lari. Restu ngerasa ada yang aneh di situ. Mereka kan bertiga, dan Restu yang paling belakang. Tapi nggak tahu kenapa kok Restu ngerasa ada. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue. Dan pada kali ini kita bakal ngikutin lagi cerita pendakiannya Restu. Bagi yang belum tahu, jadi Restu waktu itu udah cerita tentang pengalaman dia sewaktu dia sama teman-temannya pergi ke Coban Jahe. Buat yang belum nonton, link di sini ya. Nah, sekarang dia mau bagiin pengalaman mistisnya lagi nih. Sewaktu dia mendaki ke Gunung Arjuno via Purwosari. Apa sih yang bakal dia alamin di gunung itu? Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Iya, gue mau ngasih tahu nih kalau ada produk terbaru dari Body Organic. Bagi yang belum tahu apa itu Body Organic adalah 100% natural deodoran. Deodoran alami yang bikin ketiak lo itu seger sepanjang hari dan efektif tahan sampai 12 jam. Kalau lo orang yang suka traveling atau mendaki gunung sama kayak gua, wah, produk ini nih pas banget. Oh iya, setiap pembelian produk Body Organic, kalian juga udah turut nyumbang 8% buat konservasi penyu di pesisir selatan. So, langsung aja kepoin IG-nya ya, link di deskripsi. Udah siap ya? Mode horor aktif. Waktu itu tahun 2018, Restu, Tarkib, sama Malia, mereka berencana buat mendaki ke Gunung Arjuno pas lagi libur kerja. Semua itu berawal dari keinginan buat mempererat silaturahmi lah, mempererat pertemanan antara sesama rekan kerja di tempat kerjanya Restu. Cuman pada kebagi nih, ada yang mau ke pantai, ada yang mau ke gunung. Akhirnya yang lain pada milih ke pantai. Cuman Tarkib, Restu, sama Malia yang milih buat ke gunung. Terus diskusilah mereka bertiga tuh, ngomongin kapan mau berangkat dan segala macem. Nah, akhirnya diputusin kalau mereka bakal berangkat itu di hari Jumat. Malia terus ngurus semua keperluan alat, mulai dari kompor, sleeping bag, tenda, dan segala macem. Karena mereka nggak rutin naik gunung, jadi setiap mereka mau naik gunung ya mereka nyewa. Restu sama Malia ini rumahnya deketan. Kalau naik motor itu cuma sekitar 20 menitan. Nah, kalau Tarkib, dia ini orang asli Blitar. Cuman dia lagi ngekos waktu itu. Oke, sampai situ belum ada kendala apa-apa. Tibalah hari keberangkatan. Mereka bertiga sepakat buat kumpul di rumahnya Restu, buat prepare. Kayak di cerita sebelumnya yang dia ke Coban Jahe. Selesai prepare, mereka makan-makan sambil ngobrol. Restu bilang, cuy, kita mendaki bertiga loh nih. Los, nggak rewel, haha. Ganjil bos, ragu sebenarnya. Ya kalau aku sih nggak ragu naik berapa orang pun, udah niat soalnya. Nggak usah takut, yang penting jaga tata krama kita. Oke lah. Di sini Tarkib khawatir karena jumlahnya itu ganjil. Dia takut kalau ganjil nanti malah nambah satu pendaki misterius di rombongan itu. Tapi Restu sama Malia berusaha buat ngeyakinin dia kalau nggak bakal kejadian apa-apa. Oh ya, ngomong-ngomong, Malia ini udah bisa dibilang cukup sering mendaki. Dan Restu juga nggak was-was, walaupun dia itu masih pendaki pemula. Karena dia udah istilahnya tuh ngebentengin diri. Selesai makan, mereka sholat Isya. Dan setelah udah siap semuanya, berangkatlah mereka ke Gunung Arjuno via Purwosari. Perjalanan dari rumahnya Restu ke pos Simaksi di desa Tambak Waktu itu lumayan jauh. Dan mereka itu pakai motor. Karena waktu itu udah malam, pas sampai di sana, ternyata pos Simaksi tutup. Jadi mereka parkirin motor di salah satu rumah warga yang emang biasa udah dijadiin tempat buat parkir para pendaki. Setelah parkir motor, mereka mutusin buat tetap lanjut mendaki. Gak pakai daftar Simaksi. Menurut gue ini tergolong nekat ya. Iya, gimana lagi? Pikir mereka kalau mesti nunggu sampai Simaksi buka, berarti mereka bakal nunggu sampai pagi. Alhasil berangkatlah mereka.
Pas mereka di gapura tanda masuk jalur pendakian, mereka berhenti sebentar buat berdoa, minta kelancaran dan keselamatan dalam pendakian. Di sini Malia mimpin doa, tapi sebelum mereka mulai doa, tiba-tiba, Mas, mereka serentak noleh ke arah sumber suara itu. Beberapa meter dari mereka, ada orang sekitar umur 30-an nyamperin. Kayaknya mau mendaki juga. Bener aja. Pas orang itu udah deket, dia nyapa. Mas, sampean mau muncak? Iya mas, sampean juga. Iya nih, boleh bareng kalian? Loh, sendirian bang? Iya sendiri. Boleh banget mas, kebetulan kita ganjil bertiga. Kalau mas ikut kan jadi genap. Oh gitu ya, pas dong. Setelah ngobrol singkat kayak gitu, Malia kembali mimpin doa. Sehabis doa, 4 orang itu pun jalan setapak demi setapak. Mereka jalan sambil ngobrol-ngobrol, biar nggak terlalu dingin. Soalnya waktu itu udara dingin banget. Beberapa langkah mereka jalan, sampailah mereka di pos jaga. Pos sebelum pos 1. Ada sedikit masalah di situ. Ada 2 orang petugas ngeberhentiin mereka, minta tiket. Bingunglah si Restu, Tarkib sama Malia. Secara kan mereka nggak daftar simaksi tadi. Akhirnya dijelasin lah tuh alasannya. Setelah berunding-berunding, ketemu nih jalan tengahnya. Mereka bertiga dimintain KTP atau data diri supaya nanti kalau ada apa-apa gampang. Nah parahnya lagi, mereka bertiga ini semua KTP-nya ketinggalan di jok motor. Dan mereka males dong kalau mesti turun lagi. Untungnya si laki-laki yang ikut sama mereka tadi bawa KTP sama tiket. Ternyata dia dapat tiket dari rumah yang buat tempat parkir tadi. Padahal Restu sama teman-temannya nggak dikasih tahu atau dimintain apa-apa tentang itu. Nggak tahulah, mungkin lupa. Setelah ngasih KTP sama tiket, mereka dibolehin ngelanjut dan lanjutlah mereka jalan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1 Onto Boego. Di situ mulai ada kejadian mistis. Restu, Malia, sama Tarkib lagi asik-asik ngobrol. Tiba-tiba, laki-laki tadi, kita sebut aja namanya Mas Suno ya. Nah, si Mas Suno ini kaget. Sontak, mereka bertiga juga ikutan kaget. Mas Suno bilang, Mas, itu ada ular gede banget. Restu, Malia, sama Tarkib refleks, pelan-pelan mundur. Sambil ngelihat ke arah Mas Suno nunjuk. Malia nanya, di mana bang? Itu di depan, deket pohon. Mana? Nggak ada tuh. Itu gede banget. Kalau spa orang dewasa ya lebih itu. Restu sama Malia keheranan. Secara mereka berdua ini nggak ngelihat apa-apa. Tapi Tarkib sama Mas Suno ngelihat jelas. Mereka sempat debat sebentar tuh di situ. Pas Tarkib mau nunjukin di mana ular itu, ternyata ular itu udah nggak ada. Restu sama Malia yang nggak mau ambil pusing ngajak buat lanjut jalan. Pas lagi jalan, Restu nyoba buat mastiin di mana sih ular gede yang mereka maksud itu. Di center-center lah tuh ke sekitar. Tapi sama sekali nggak ada tanda-tanda ular gede di situ. Ya udahlah, mereka jalan terus ngelewatin pos 1. Di pos 1 itu ada kayak gua petilasan gitu. Nah mereka itu nggak belok ke situ, mereka jalan terus. Selama perjalanan dari pos 1 ke pos 2, ada yang aneh sama Mas Suno. Dia sekarang lebih cepet capek sama ngos-ngosan. Baru jalan sebentar dia udah minta istirahat. Padahal pas di bawah tadi nggak ada kendala apa-apa. Dia biasa-biasa aja. Tapi setelah kejadian ngelihat ular gede tadi kok dia jadi gampang banget capek. Karena keseringan berhenti, Malia minta Mas Suno buat jalan duluan. Pikir Malia, mereka bertiga kan istirahat lebih lama, toh nanti juga mereka bakal nyusul Mas Suno. Mas Suno terus ngangguk tanda setuju dan dia lanjut jalan duluan. Sekitar 10 menit istirahat, mereka bertiga lanjut jalan nyusul Mas Suno. Tapi udah lama mereka jalan kok Mas Suno belum kelihatan. Mereka nyoba buat positive thinking. Mungkin Mas Suno udah nggak capean lagi, jadi jalannya bisa lebih jauh dan nunggu di depan. Mereka bertiga pun langsung mempercepat langkah. Sampai mereka di pos 2 Tampuwono, mereka berhenti dan khawatir. Kok udah sampai pos 2, Mas Suno masih belum kelihatan. Mereka mutusin buat nunggu di situ sekitar 10 menit. Kalau 10 menit belum kelihatan juga orang itu, mereka bakal turun lagi nyariin. Jangan-jangan Mas Suno ini ketinggalan atau kesasar. Udah 10 menit lewat,
masih gak muncul juga. Akhirnya mereka sepakat buat turun nyari. Baru mereka nengok belakang, ternyata orang itu udah muncul beberapa meter dari mereka. Mereka bertiga lega di situ. Tapi heran juga. Setelah Mas Suno nyampe, dia nanya, "Mas, kok ditinggal?" "Loh Mas, bukannya sampean yang ninggal kami?" "Ojo guyon Mas, aku sampean tinggal, aduh." "Beneran Mas?" "Iyo." Terus Malia ngejelasin, kan Mas Suno tadi udah setuju pas ditawarin buat jalan duluan. Terus dia jalan duluan kan, dan mereka bertiga ini nyusul 10 menit kemudian. Tapi Mas Suno ngebantah dan justru bilang kalau pas ditawarin kayak gitu, dia nolak dan bilang supaya bareng-bareng aja. Tapi Restu sama yang lainnya tetap ngelanjutin perjalanan, ninggalin dia. Nah lo, pusing kan lo? Kagetlah mereka bertiga denger penjelasannya si Mas Suno ini. Mereka semua langsung diem, gak tahu mau ngomong apa. Ya udah, karena Mas Suno udah kecapean ngejar-ngejar mereka bertiga, akhirnya mereka semua mutusin buat istirahat sebentar lagi di pos 2 itu. Jadi di pos itu ada sebuah pondokan. Nah, mereka istirahat di situ. Waktu itu gak ada pendaki lain, sepi. Pas mereka semua lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba, denger gak? Sontak mereka semua coba ngedengerin apa yang Tarkib maksud. Malia sama Mas Suno ternyata juga denger. Kalian mau tahu apa yang mereka dengar? Gending. Suara orang jalan juga. Apaan? Aku nggak dengar apa-apa. Bingung mereka bertiga. Kok cuman Restu yang nggak dengar? Karena suara gending itu, Malia buru-buru ngajak mereka semua buat lanjut jalan. Takutnya kejadian apa-apa nanti. Jadi wallahualam nggak tahu bener atau enggak. Di Gunung Arjuno, kalau dengar suara gending Jawa, adalah pertanda ada acara ngunduh mantu. Terutama di pos 2 itu. Takutnya nanti pendaki yang dipilih bisa dijadiin penganten. Kan repot. Makanya Malia buru-buru ngajak buat lanjut. Lanjut perjalanan. Restu milih buat ada di paling belakang jadi sweeper. Dia nyoba buat ngebentengi rombongan. Karena sumber suara tadi itu berasal dari sendang Dewi Kunti. Jadi di pos 2 itu ada semacam kayak tempat pemandian atau sendang. Nah, namanya itu Sendang Dewi Kunti. Dari arah sebelah kiri mereka tadi. Beberapa meter dari pos 2 itu, Restu nanya ke yang lainnya, "Masih kedengeran gak suaranya?" Tarkib sama Malia udah gak denger suara itu. Tapi Mas Suno samar-samar masih denger. Sembari terus jalan, Restu minta ke mereka semua buat terus doa. Minta perlindungan sama Allah. Jalan-jalan terus sampailah mereka di pos 3 Eyang Sakri. Suara gending itu sekarang alhamdulillah udah hilang sama sekali. Tapi di pos 3 itu ada kejadian lagi. Di pos 3 itu ada sebuah bangunan. Nah, Mas Suno cerita kalau ada kakek-kakek berdiri di pinggir bangunan itu. Mukanya nggak jelas kelihatan. Tapi sosok itu pakai baju zaman dulu. Rambutnya panjang gondrong dan dia bawa tongkat yang tingginya itu sedagu. Sosok itu lagi diem, nunduk, terus naruh dagunya di tongkat itu. Mereka nggak berlama-lama di pos 3 itu. Mereka langsung lanjut jalan. Setelah agak jauh dari pos 3 itu, Mas Suno nanya, "Mas, apa tadi di pos 3 ada yang ngeliat sesuatu?" Tarkib sama Restu nggak ngeliat apa-apa. Tapi Malia lain. Dia bilang, "Udah bang, jangan dibahas sosok kakek itu. Kita masih di perjalanan, nggak baik ngomongin yang kayak gitu." Ya udah kan tuh, lanjut mereka jalan. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di daerah yang ada sebuah padepokan, namanya Padepokan Hyang Wenang. Mas Suno tiba-tiba jatuh tersungkur. Teman-teman yang lain sontak ngebantuin dia buat berdiri dan ngecek apa dia baik-baik aja. Setelah itu mereka semua duduk sebentar dan ternyata kakinya Mas Suno terkilir. Malia berusaha buat mijit dan ngurut kakinya. Abis itu Mas Suno nyoba buat diri dan untungnya setelah dipijit kayak gitu kakinya udah mendingan. Mereka lanjut istirahat sebentar dan setelah ngobrol-ngobrol mereka jadi tahu kalau Mas Suno ini lagi ada masalah rumah tangga. Dia kabur mendaki tanpa izin istrinya. Mungkin karena lagi pusing juga. Selama perjalanan dia terus kepikiran sama masalahnya. Menurut Restu, dia sering dapat gangguan karena emang mendaki itu nggak baik kalau nggak dilakuin dengan hati yang benar-benar mantep. Pikiran Mas Suno itu terpecah antara mendaki sama masalahnya. Jadi makhluk-makhluk halus itu
lebih tertarik buat gangguin dia. Restu pun ngasih nasihat buat Mas Suno supaya masalahnya dikesampingin dulu dan fokus sama pendakian. Mas Suno pun mengiyakan. Setelah cukup istirahat, mereka pun lanjut jalan ngelewatin padepokan itu. Perjalanan jadi lebih lambat dari sebelumnya karena kakinya Mas Suno sakit akibat terkilir tadi. Lama mereka jalan sampai akhirnya mereka mendekati pos 4 Eyang Semar. Sebelum sempat sampai di pos 4, Mas Suno lagi-lagi jatuh. Sontak teman-teman yang lain langsung nolongin dia buat diri. Tapi kali ini Mas Suno nggak mampu buat diri. Akhirnya mereka putusin buat istirahat lagi. Tapi di situ Mas Suno ngeluh. Dia bilang kalau kepalanya itu kayak pusing banget. Dia bilang, "Mas, kok kepalaku pusing banget ya?" "Kenapa bang? Kecapean?" "Enggak, kayak ada beban di kepala. Berat banget rasanya." "Lawan mas, jangan kalah." Dengar Restu tahu-tahu teriak kayak gitu. Sontak yang lainnya kaget. "Apanya?" "Aku khawatir mas ini kerasukan." "Yang bener, jangan ngomong yang enggak-enggak di gunung kayak gini. Aku cuma ngingetin, takutnya hal buruk terjadi." Udah, jangan saling ngotot. Kita fokus ke masnya aja dulu." Tarkib terus mijit kepalanya Mas Suno. Restu sama Malia ngajak dia buat ngomong terus supaya dia tetap sadar. Tapi tiba-tiba, "Jangan macem-macem. Ini bukan rumah kalian." Dia ngomong gitu sambil nunduk. Mereka bertiga kaget. Bener kan? Dia kesurupan. Gak mungkin kalau Mas Suno ngomong kayak gitu. Pasti sosok lain yang udah masuk ke badannya. Restu terus nyoba ngejawab. "Maaf, kami tidak punya niat buruk di sini." "Maaf, tolong. Kami semua gak ada niatan buruk." "Pulang sana." Sosok yang ada di dalam tubuhnya Mas Suno nyuruh mereka semua buat turun dan gak ngelanjutin pendakian. Ngedengerin itu, sontak Restu tuh jadi panas, jadi marah. Dia bilang, "Tolong sebutin, salah kami apa?" "Kalau gak bisa nyebutin salah kami apa, maaf, bumi ini milik Allah. Kami bebas menginjakkan kaki dimanapun selama kami tidak menyalahi aturan dan tata krama penghuni rumah." "Berani kamu!" Makin panas Restu di situ. Lalu Tarkib sama Malia ngasih isyarat supaya Restu ini jangan nanggepin lagi omongan makhluk ini. Akhirnya Restu diam meskipun dalam hatinya itu dia geram. Gantian Malia yang ngomong sama makhluk itu. Maaf, kami semua kesini benar-benar gak mau cari masalah." Beberapa saat setelah ngomong kayak gitu, Mas Suno sadar. Kayaknya sosok itu udah keluar dengan sendirinya. Mas Suno bilang, "Aku udah mendingan mas." "Sadar bang? Maksudnya?" "Oh ya udah, nggak ada apa-apa kok. Ayo lanjut jalan." Mereka pun lanjut. Dan untungnya Mas Suno udah bisa jalan lagi. Sesampainya di pos 4 Eyang Semar, di pondokan yang emang disediain buat para pendaki, mereka ketemu sama para pendaki lain yang lagi nyalain api unggun. Mereka pun berhenti sebentar sambil ngobrol-ngobrol. Nah di situ Mas Suno mutusin buat nggak ngelanjutin perjalanan karena dia ngerasa udah bener-bener capek dan kepayahan. Dia bilang bakal nyusul kalau kuat, tapi kalau emang bener-bener udah nggak sanggup, dia bakal turun dan pulang. Restu sama yang lainnya pun nggak iyain. Iya mungkin emang lebih baik kalau dia nggak ngelanjutin perjalanan karena kondisinya lagi nggak baik. Setelah cukup istirahat di pos 4 itu, Restu sama yang lainnya pun ngelanjutin perjalanan. Waktu itu di jam 11 malam. Jarak dari pos 4 ke pos 5 itu bisa dibilang deket. Cuman treknya itu bener-bener nanjak. Jadi butuh stamina yang lebih. Singkat cerita, setelah susah payah ngelewatin jalur yang terjal itu, sampailah mereka di pos 5 dan mereka mutusin buat bermalam di situ. Pos 5 ini adalah pos favorit buat para pendaki Gunung Arjuno via Purwosari buat bangun tenda. Soalnya bisa dibilang view-nya itu lumayan bagus dan ada sumber air di situ. Mereka pun bangun tenda kapasitas 3 orang. Abis itu Tarkib pergi ngambil air di sumber air yang gak jauh dari tenda. Dan Malia mulai nyiapin logistik buat masak. Sedangkan Restu cuman nontonin doang. Beberapa saat kemudian Tarkib balik lagi abis ngambil air. Tapi kok mukanya itu kayak yang shock, kayak yang abis ngelihat sesuatu. Restu nanya, "Mukamu kenapa? Kayak abis ngelihat sesuatu?" "Nggak apa-apa kok." "Ya udahlah, mungkin emang nggak ada apa-apa."
Masakan jadi, mereka pun makan. Setelah makan, mereka pergi tidur. Pas subuh, Restu kebangun dan kebelet buang air kecil. Pergilah dia ke WC yang ada di pos itu. Selesai buang air kecil, dia balik lagi ke tenda. Ternyata si Tarkib udah bangun. Terus Tarkib nanya, "Dari mana?" "WC, buang air." "Gak ada apa-apaan tuh." Ada apaan?" "Ya, yang mungkin kamu lihat tadi malam." "Kamu ngeliat juga?" Restu cuma diem aja dan bener dugaan dia. Semalam itu Tarkib ngeliat sesuatu. Padahal Restu ini sebenarnya nggak ngeliat apa-apaan pas dia pergi ke WC. Terus dipancing-pancing lah sama Restu tuh, supaya si Tarkib ini mau cerita dia ngeliat apaan semalam. Dan ternyata Tarkib itu ngeliat sosok tinggi gede. Itulah kenapa mukanya dia semalam itu shock banget. Karena dengar obrolan itu, Malia bangun dan bilang, "Jangan dibiasain ngobrolin yang kayak gitu kalau pas lagi mendaki." Matahari mulai muncul dan Malia nyalain kompor buat masak air. Rencananya mereka mau ngopi. Restu pergi ke sumber air buat isi ulang persediaan air mereka dan sekalian nyuci peralatan masak. Habis itu dia balik ke tenda dan Malia mulai masak sarapan. Nah, sembari nunggu Malia masak, Restu coba buat jalan-jalan keliling ke arah pondokan. Pas di dekat pondokan, dia ketemu nih sama seorang bapak-bapak. Restu mikir, bapak ini emang tinggal di situ atau lagi ngejalanin ilmu kebatinan? Restu dipanggil dan disapa sama bapak-bapak itu. Terus mereka pun ngobrol-ngobrol. Bapak itu nanya, "Mendaki dengan berapa orang, Le?" "3, Pak. Sebenarnya 4, tapi yang satu lagi nggak ngelanjutin." "Keputusan yang pas." "Kenapa gitu, Pak?" "Ya, kondisinya nggak baik. Kalau mau nerusin bareng kalian, bisa beresiko dan bahaya." "Iya, Pak. Sepertinya nggak begitu bagus kondisinya." "Oh iya, kalau muncak nanti, hati-hati ya. Kalau kondisi nggak baik, lebih baik kalian tidak melanjutkan dan langsung turun saja." "Sepertinya Bapak tahu sesuatu." "Ada apa ya, Pak?" Jadi kayak ada yang ditahan-tahan sama bapak itu. Restu terus ngedesak bapak itu supaya dia mau ngomong. Dan akhirnya bapak itu bilang, "Sampean, Le." "Saya kenapa, Pak?" "Sampean gak kasihan sama temannya." "Maksudnya, Pak?" "Jangan egois. Saya tahu sampean bisa jaga diri. Tapi apa teman sampean bisa jaga diri seperti sampean?" Restu diam sebentar. Gak tahu dia mau jawab apa. Terus dia nanya, "Maksudnya, Pak, apa hubungannya dengan saya bisa jaga diri?" Jadi bapak itu bilang, kalau Restu ini udah nantangin penghuni yang ada di situ. Tapi Restu masih belum ngerti dan minta penjelasan sama bapak itu. Sampai akhirnya bapak itu bilang, "Mungkin sampean tidak ngerasa berbuat salah. Tapi baiknya di gunung seperti ini, tetaplah rendah hati karena kita ini adalah tamu. Maaf, Pak, saya belum ngerti. Kemarin ada penghuni sini ngasih peringatan, tapi sampean malah seperti menantangnya. Untungnya teman sampean bisa meredam amarah penunggu itu." Restu sadar, mungkin yang dimaksud bapak ini adalah kejadian yang waktu itu, yang pas Mas Suno kesurupan. Ingat kan? Seketika Restu mulai ngerasa bersalah. Dan karena ngelihat ekspresinya Restu yang berubah, bapak itu bilang lagi, "Kalau nanti naik ada yang gak beres, sebaiknya turun aja. Khawatir kejadian apa-apa." "Oke, Pak, saya ingat nasihatnya. Saya juga merasa bersalah atas kelakuan saya kemarin dan gak bakal ngulangin lagi." "Ya, Mas, pikirkan juga teman sampean. Kalaupun sampean bisa menahan gangguan mereka, apakah teman sampean mampu juga?" "Saya ngerti, Pak. Tapi sedikit koreksi. Saya gak mampu yang seperti Bapak kira. Saya gak bisa apa-apa." "Iya, saya tahu. Tapi sampean ada yang ngelindungi. Sekali lagi, jikalau terjadi hal aneh, sebaiknya kalian bergegas turun." Setelah obrolan itu, Restu pamit dan balik ke tenda. Dan ternyata dia udah ditungguin, secara masakan udah siap. Mereka pun makan-makan sambil bahas, muncaknya gimana nih? Malia nyaranin summit attack tanpa bawa peralatan supaya lebih ringan. Tapi Restu gak setuju, alasannya adalah peralatan mereka ini kan sewaan semua. Jadi lebih baik kalau dibawa aja. Daripada nanti kenapa-napa dan jadi was-was pas lagi mendaki,
Ya, walaupun perjalanan mereka pasti jadi lebih berat. Ya udahlah kan tuh, abis sarapan, mereka berberes dan mulai ngelanjutin perjalanan. Waktu itu sekitar jam setengah 8 pagi. Mereka jalan terus ngelewatin pos 6 Candi Sepilar. Di situ ada bangunan kayak batu. Di tengah-tengahnya itu kayak ada buletan, oval. Dan di situ juga ada yang namanya Sendang Derajat. Cuman gak ada airnya. Oke lah, mereka lanjut jalan menuju ke pos 7 Jawa Dwipa. Dulu Restu pernah naik ke Gunung Arjuno via Purwosari juga, tapi cuman sampai pos 6. Dia kira trek ke pos 7 itu bakalan enak kayak pos-pos sebelumnya, tapi salah besar. Bener-bener gak ada ampun, treknya itu nanjak terus. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di pos 7 Jawa Dwipa. Mereka istirahat agak lama di situ, bahkan sampai si Restu ini ketiduran. Ada sekitar 5 menit dia ketiduran. Pas lagi tidur gitu, tiba-tiba dia kebangun, kaget. Karena dia mimpi tapi berasa nyata banget. Dia bangun karena ngedenger Tarkib teriak minta tolong. Karena Restu bangun sambil teriak, Malia sama Tarkib bingung dan mereka nanya, ada apa? Restu terus nyoba buat nyadarin diri. Dan setelah dia sadar kalau tadi itu cuman mimpi, dia bilang ke teman-temannya kalau tadi itu dia mimpi buruk. Pertanyaannya, apa mimpi itu pertanda buruk yang dimaksud sama bapak-bapak tadi? Cukup istirahat, mereka lanjut perjalanan. Trek bener-bener gak ada ampun. Restu yang gak pernah ngerasain trek yang kayak gitu, hampir aja pengen nyerah. Pengen dia bilang, udahlah aku nunggu di sini aja. Kalian lanjut aja muncaknya. Emang bisa dibilang, Restu ini fisiknya yang paling lemah di antara mereka bertiga. Tapi dia gak mau kalah. Dia selalu ngajak teman-temannya buat bercanda, biar capeknya gak terlalu berasa. Sampai mereka di jalan yang agak landai. Malia masih jadi leader, Restu di tengah, Tarkib jadi sweeper. Di trek yang landai itu, samping kanan itu adalah rumput ilalang yang lumayan tinggi. Berapa lama mereka jalan, tiba-tiba ada suara teriakan. Duk. Otomatis mereka diem dan langsung nyari. Dari mana sumber suara itu? Tapi pas mereka nyari itu, gak kedengeran apa-apa. Lanjut jalan lagi, baru beberapa langkah. Suara teriakan itu kedengeran lagi. Teriakannya itu kalau gak salah kayak, woi cepetan. Terus di teriakan terakhir, suara itu bilang, gak niat mulih aja. Mereka otomatis diem lagi. Kejadian itu berulang sampai 4 kali. Akhirnya mereka milih buat bener-bener berhenti dan istirahat. Mereka makan buah sambil ngobrol-ngobrol tentang suara teriakan barusan. Mereka coba berpikir positif. Mungkin itu suara pendaki lain. Dirasa cukup istirahat, mereka lanjut lagi perjalanan dengan bismillah. Suara teriakan-teriakan itu udah gak ada. Mereka jalan sampai di trek tandus, di mana vegetasi pohon pinus itu udah nggak ada dan diganti sama tumbuhan-tumbuhan yang nggak tahu namanya apa, sama beberapa tumbuhan edelweiss. Puncak Ogal Agil udah kelihatan. Perkiraan mereka 30 menit lagi sampai, tapi ternyata nggak sedekat yang mereka kira. Di perjalanan mereka ketemu sama pasangan pendaki, cewek cowok. Nggak lupa mereka saling sapa. Lama mereka jalan sampai akhirnya mereka tiba juga di puncak Ogal Agil dengan pemandangan yang indah banget. Kurang lebih 30 menitan mereka di puncak itu dan ada beberapa pendaki lainnya juga di situ. Sekitar jam 1:15 mereka mutusin buat turun karena mereka nggak mau kalau kemalaman di jalan sebelum sampai ke pos 5. Nggak tahu kenapa Restu ini punya firasat nggak enak kalau mereka nggak sampai di pos 5 sebelum maghrib. Buat ngehemat waktu, mereka turun dengan cepat dan sesekali lari. Restu ngerasa ada yang aneh di situ. Mereka kan bertiga, dan Restu yang paling belakang. Tapi nggak tahu kenapa kok Restu ngerasa ada langkah kaki juga di belakang dia. Pas dia nengok, nggak ada siapa-siapa. Kurang lebih 1 jam mereka turun dan mereka mutusin buat istirahat. Restu sebenarnya pengen cerita tentang masalah orang keempat itu. Tapi ya dia pikir itu cuma perasaan dia aja. Lanjut jalan lagi, Restu udah ngerasa payah banget. Kepala mulai pening, nafas ngos-ngosan, padahal itu jalan turun. Pikirannya udah gak fokus sama jalan di depan. Tiba-tiba, woi Res, mau kemana kamu? Sontak Restu kaget dan nengok belakang. Di situ jarak antar mereka bertiga itu kurang lebih 5-7 meter. Ternyata yang ada di hadapan dia itu adalah rimbunan alang-alang dan semak-semak
nggak ada jalan di depan. Restu langsung balik arah dan nyamperin Tarkib. Tarkib nanya, kamu itu mau kemana? Waduh, aku kira ya jalannya itu. Tadi kelihatan bener-bener jalan. Jalan gundulmu. Mana ada, itu semak-semak woi. Restu diem dan bingung. Padahal menurut dia jelas-jelas di situ ada jalan setapak. Jadi kayak ada persimpangan gitu. Tapi ternyata dia kena tipu muslihat. Untung aja dia sempet diteriakin sama Tarkib. Malia udah jalan duluan sampai nggak kelihatan sama mereka berdua. Setelah kejadian itu mereka berdua mulai jalan lagi sambil teriak-teriak manggil Malia. Untungnya Malia masih denger dan ngejawab teriakan mereka berdua. Restu teriak minta dia supaya berhenti dan jangan jauh-jauh. Akhirnya mereka bertiga ketemu lagi tuh. Dan sekarang formasi dirubah. Malia jadi paling depan, Tarkib di tengah, Restu di paling belakang. Udah lama mereka turun jalan ke pos 7. Fisik udah pada lemah semua, udah pada capek. Tapi kok mana pos 7? Sampai-sampai Malia ngomong, ngendire Jawa Dwi Paiki. Malia kesel karena ada kali 2 jam lebih mereka turun. Sambil agak lari juga, tapi gak ketemu-ketemu sama pos 7. Dalam hati Restu khawatir. Gak seharusnya Malia ngomong ngeluh kayak gitu. Takutnya nanti datang masalah. Bener aja. Tiba-tiba Malia malah jalan lebih cepat nurunin jalur. Padahal tadi udah ngingetin jangan sampai jarak satu sama yang lainnya itu terpaut terlalu jauh. Di saat yang bersamaan kabut mulai turun. Dalam hati Restu bilang, wah ada apa nih? Malia makin lama makin jauh. Sampai-sampai Tarkib sama Restu udah gak bisa nyusul dia. Mereka berdua terus neriakin Malia. Sampai akhirnya gak ada lagi jawaban dan Malia udah hilang di telan kabut. Tek, sontak Restu diem di tempat. Bingung, gimana ini? Tarkib yang gak tahu kalau Restu lagi diem, jalan terus sampai jarak mereka itu udah jauh. Restu yang akhirnya sadar langsung cepet-cepet nyusul Tarkib. Tapi sial, Tarkib juga udah hilang di telan kabut. Wah parah, Restu mikir kalau aku sampai gak bisa nyusul mereka berdua, bisa gawat. Bisa jadi itu ulah demit atau juga bisa jadi itu fenomena alam. Tapi yang penting Restu harus selalu fokus dan berpikir serasional mungkin. Kalau sampai hilang fokus, bisa-bisa dia hampir nyasar lagi kayak tadi. Restu teriak-teriak manggil Tarkib sama Malia, tapi masih gak ada sautan. Yang jadi pertanyaan, udah sejauh mana jarak di antara mereka? Terus Restu nurunin jalur, tapi gak ada tanda-tanda dari mereka berdua. Hatinya udah mulai gelisah, dia mulai panik. Lebih-lebih dia keinget kalau gak sedikit orang yang hilang pas lagi mendaki gunung. Akhirnya dia milih buat berhenti, nyoba buat nenangin diri karena dia ngerasa ada yang gak beres. Soalnya kabut makin tebal dan otomatis jarak pandang makin berkurang. Dia mikir mungkin itu ulah demit yang mau main-main. Dia diam sebentar, terus ngambil persediaan air minum, dibasuhlah mukanya pakai air itu, terus dia doa. Seketika suasana jadi hening. Dalam doa itu dia minta dikasih petunjuk sama Allah. Setelah itu dia buka mata, terus lanjut jalan dengan hati yang mantep dan gak ada keraguan lagi. Kali ini dia jalan cepet dan pasrah aja nurunin jalur itu. Kabut masih tebel, tapi pelan-pelan udah mulai menipis. Dari kejauhan dia ngeliat samar-samar ada tenda di tanah datar. Pikir dia mungkin itu Jawa Dwipa. Langsung dia percepat lagi langkah dan bener. Gak berapa lama sampailah dia di pos 7 Jawa Dwipa. Lega dia di situ. Langsung dia duduk sambil selonjoran. Tiba-tiba, "Mas, mendaki sendiri?" Ternyata pendaki dari tenda itu nyapa dia. "Oh enggak mas, saya bertiga. Tapi teman saya udah turun duluan dan saya ketinggalan." "Oh, yang cewek cowok tadi ya temannya?" "Bukan mas, semua cowok, nggak ada ceweknya." "Masa sih mas? Soalnya dari tadi saya buka tenda di sini, baru ada 2 orang aja yang turun, cewek cowok." Dek, seketika jantung itu langsung berdebar-debar. Dalam hati Restu bilang, Tarkib sama Malia belum sampai-sampai. Kok bisa? Jelas-jelas aku yang paling belakang dan mereka tinggal. Pendaki itu ngomong lagi, "Mas, kok bengong gitu?" "Saya kaget sama heran mas. Soalnya kan saya paling belakang. Kalau mereka berdua udah sampai atau singgah di sini, mas dan temennya udah pasti ngeliat kan?" "Iya mas, tapi kita belum lihat pendaki turun selain cewek cowok tadi."
Di tengah kebingungannya itu, Restu ditawarin kopi sama pendaki-pendaki itu. Mereka nyaranin buat nggak usah khawatir. Ya udahlah kan tuh, mereka ngobrol-ngobrol segala macem. Sampai kira-kira 20 menit lewat, Tarkib sama Malia kok belum juga kelihatan. Waktu itu udah jam 4 sore dan masih jauh buat turun ke pos 5. Takutnya mereka kemalaman. Dengan kondisi kayak gitu, Restu mikir daripada was-was dan khawatir, mending doa aja. Akhirnya dia pun minta izin sama pendaki-pendaki itu buat tidur sebentar dan minta tolong kalau nanti Malia sama Tarkib datang, bangunin. Oke lah. Restu basuh muka, terus habis itu dia coba buat merem seolah-olah tidur. Padahal dia sebenarnya lagi berdoa. Dia doa supaya Malia sama Tarkib gak kena hal sial, supaya mereka cepet-cepet sampai pos 7. Abis doa kayak gitu dia zikir. Sekitar 10 menitan kedengeran suara nih. Suara yang gak asing. Iya bener, suara Tarkib sama Malia. Malia nyamperin Restu dan nanya, kok udah sampai kamu? Bukannya kamu di belakang tadi? Kalian ngapain ninggal? Mereka berdua gak jawab apa-apa. Tapi sebenarnya kayak ada yang mereka sembunyiin. Tarkib sama Malia istirahat sebentar di pos itu sebelum akhirnya mereka ngelanjutin turun ke pos 5. Formasi berubah lagi. Malia minta Restu buat di tengah, Tarkib di belakang. Ya udah, Restu nurut aja. Perjalanan sekarang berasa sepi banget karena Malia sama Tarkib cuma diem-dieman. Restu ngerasa janggal. Ada apa sama mereka? Waktu udah jam 5 sore. Bentar lagi maghrib. Mereka harus cepet. Tiba-tiba, tek, Malia berhenti dan nanya, lihat gak barusan? Apaan? Gak ada apa-apa. Kip, kamu lihat gak? Kayaknya sih, kalau nggak burung ya ayam hutan. Nggak tahu apa yang sebenarnya Malia lihat, tapi ya mungkin itu ayam hutan. Mudah-mudahan. Mereka lanjut jalan dan nggak ambil pusing sama kejadian barusan. Tiba-tiba, Tarkib minta Restu buat pindah ke posisi paling belakang. Malia sempat ngelarang, tapi Tarkib tetap ngeyel minta Restu buat pindah ke belakang. Akhirnya Malia ngalah. Jam 5:30 mereka sampai di pos 6 Candi Sepilar. Mereka anggap perjalanan udah aman karena dari pos 6 ke pos 5 itu udah dekat, kurang lebih cuma 10 menit. Singkat cerita, sampai di pos 5 Mangkurotomo, mereka yang udah kecapean langsung ngediriin tenda dan abis itu ngebersihin diri di sumber air yang ada di situ. Setelah itu mereka masak-masak, makan-makan dan abis itu tidur. Restu kebangun sekitar jam 8 malam karena perutnya mules. Dia langsung buru-buru pergi ke WC yang gak jauh dari tenda. Abis buang air, dia balik ke tenda. Tapi, dia sempat ngeliat lagi nih, bapak-bapak yang ngasih peringatan sebelum mereka bertiga pergi muncak. Bapak itu lagi ada di depan petilasan, lagi ngerokok. Karena penasaran, disamperinlah sama Restu. Misi pak, sedang apa ya? Oh, kamu toh. Ini lagi ngobrol aja sama saudara. Hah? Dalam hati Restu bingung. Saudara apaan? Orang jelas-jelas dia sendirian. Mungkin dia lagi ngomong sama sosok yang cuman dia bisa ngeliat. Biar selamat sampean le. Maksud jenengan pak? Ingat pesanku tadi pagi. Ingat, kami lebih baik tidak meneruskan kalau ada pertanda tidak baik. Terus kenapa nekat maju terus? Saya nggak ngerasa ada pertanda buruk pak soalnya. Walah le. Tapi sempet sih pak. Saya tidur sebentar waktu di Jawa Dwi pak. Terus saya kebangun tiba-tiba karena dengar teman saya teriak. Ternyata mimpi di siang bolong doang. Ya, itu juga kan tanda-tandanya. Lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, tiba-tiba Tarkib sama Malia ngedatengin mereka. Mereka kebangun mungkin karena ngedenger mereka berdua ini ngobrol. Bapak itu bilang, ini kan dua temanmu yang naik tadi? Iya pak. Gimana? Lancar muncaknya? Berat pak. Aduh ampun. Belum pernah mendaki kayak gini. Saya alhamdulillah bisa sampai pos 5 lagi. Iya syukur kalian selamat. Jadi ada kendala apa? Waduh nggak berani cerita pak. Kalau masih di gunung gini. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Terus mereka ngobrol-ngobrol sebentar. Sampai akhirnya Malia sama Tarkib pamit balik ke tenda karena mereka udah mulai ngantuk. Tinggal mereka berdua lagi, si bapak sama Restu. Dan di sini si bapak lagi-lagi ngomong serius. Saya nggak tahu kamu ngamalin apa, tapi sebenarnya kamu kurang disukai le, naik ke gunung ini. Ada-ada aja jenengan pak, saya nggak bisa apa-apa.
Ya nggak apa-apa kalau nggak mau ngaku. Yang jelas, kamu harus hati-hati. Terlebih, temanmu bisa jadi korban karena ulahmu. Waduh, kok bisa toh pak? Lah saya kan nggak ngapa-ngapain di sini. Juga nggak ada niatan buruk. Saya juga kurang tahu. Tapi saudara saya bilang, dia juga nggak suka ke kamu. Restu mulai sadar. Mungkin yang dimaksud sama bapak ini adalah kejadian itu. Ingat kan? Kalau mereka nggak suka sama saya, mereka nggak akan berhadapan sama saya pak. Saya nggak bisa apa-apa. Saya hanya bisa memohon perlindungannya. Kalau penghuni sini merasa terganggu dengan saya minta maaf. Saya tidak ada maksud mengganggu. Tapi jika bersikeras menekan saya, tentu saja bukan saya lawan mereka, tapi guru saya. Ngedengar jawaban tegas dari Restu, bapak itu bilang, "Oh, pantes Le. Rupanya ada yang ngelindungin kamu tuh. Ya udah, besok turun hati-hati ya. Jaga teman-temanmu." Nggih, Pak. Setelah itu Restu pamit buat balik ke tenda. Dan pas sampai di tenda, dia langsung tidur. Besok paginya kayak biasa, mereka masak-masak dan sarapan. Abis itu mereka beresin barang-barang dan siap-siap buat turun. Sebelum mereka mulai ngelangkah, selalu mereka doa dulu. Berharap supaya nggak ada kejadian aneh-aneh lagi pas turun. Tapi kita lihat aja nanti. Selesai doa, mereka mulai jalan. Dan sesuai arahan si bapak itu, yang Restu harus ngejagain teman-temannya. Nah, Restu minta supaya ada di paling belakang, supaya dia bisa ngelihat kalau ada yang nggak beres. Sampai di pos 4 Eyang Semar, nggak ada kendala apa-apa. Mereka lanjut jalan. Sampai di area hutan, di jalan landai di daerah Padepokan Hyang Wenang. Di situ, terjadi sesuatu lagi. Kalau kalian ingat di awal-awal pendakian, Mas Suno yang bareng sama mereka sempat kesurupan. Nah, kali ini Tarkib yang kena. Tapi bukan kerasukan. Dia dibuat kepleset berkali-kali. Baru jalan berapa langkah jatuh, berapa langkah jatuh. Sampai mereka keluar dari area Hyang Wenang itu. Nah anehnya, setelah dari area itu, Tarkib gak ngalamin kejadian-kejadian aneh lagi. Jalan lagi ke pos 3 Eyang Sakri. Gak ada kendala apa-apa. Sampai di pos 2 Tampuono, mereka mutusin buat istirahat di pondokan. Mereka sempetin buat mandi di sendang Dewi Kunti. Abis mandi mereka rebahan. Ya maksud mereka itu cuman rebahan doang. Tapi mereka malah ketiduran. Bangun-bangun udah jam 3 sore. Karena kelaparan, mereka masak dan makan dulu sebelum lanjut turun. Mereka baru sampai di pos 1 Ontoboigo sekitar jam 5 sore. Istirahat lagi sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di sini aneh. Pas lagi ngobrol-ngobrol gitu, Tarkib ini nggak mau ngeliat ke depan. Jadi dia ngomong itu sambil nunduk. Kayak takut sama apa yang ada di depan dia itu. Pas ditanya, dia cuma bilang nggak kenapa-napa. Setelah cukup istirahat, mereka ngelanjutin perjalanan. Tapi pas mau ngelangkah, Restu sadar kalau hari itu udah gelap. Tandanya udah mau maghrib. Dia takut kenapa-napa kalau jalan pas waktu maghrib. Makanya dia tawarin lah tuh ke Tarkib sama Malia buat berhenti dulu, tunggu maghrib lewat. Tapi Malia sama Tarkib nggak mau. Karena kata mereka, Tanggung udah deket sama pos Simaksi. Oke lah, akhirnya mereka tetap melanjutin perjalanan. Nah, sekitar 30 menit lagi sampai di pos jaga sebelum pos Simaksi. Ingat kan? Yang mereka dimintain KTP itu, Restu ngelihat si Tarkib ini aneh. Dia itu bertingkah seakan-akan kayak lagi diintai sesuatu. Tapi nggak tahu apa itu. Dan juga Malia, dia tiba-tiba diem dan ngasih isyarat buat berhenti. Refleks Tarkib sama Restu berhenti. Restu heran, emang ada apa sih kok sampai berhenti? Tarkib pelan-pelan selangkah, 2 langkah jalan mundur. Ditanya sama Restu, kenapa? Tapi dia gak jawab. Tiba-tiba Tarkib lari ke arah samping sambil teriak-teriak ketakutan. Sontak Restu sama Malia langsung ngejar dia sambil teriak. Tarkib berhenti. Untungnya Malia berhasil ngejar Tarkib dan langsung megangin dia. Tapi Tarkib tetap teriak-teriak sambil tangannya meronta-ronta. Pergi, pergi. Karena ngelihat kondisi Tarkib yang kayak gitu, Malia nanya, kenapa ini Tarkib, Res? Mana aku tahu. Kamu tadi ada apaan tiba-tiba berhenti? Ada ular gede. Aku gak lihat apa-apa. Udahlah, gak usah dibahas. Ini pikirin dulu dia kenapa. Tarkib cuma nutup matanya kayak orang yang lagi bener-bener ketakutan. Terus ditanya sama Restu, lihat apa kamu? Bilang aja. Tarkib terus nunjuk-nunjuk ke arah depannya sambil bilang,
siluman. Kagetlah mereka berdua. Restu nggak bisa komunikasi dan ngerasain keberadaan makhluk itu. Dia mikir kalau waktu itu ada Aji, mungkin dia nggak sampai sebingung itu. Mau nggak mau dia harus nyiasatin hal itu. Restu minta Malia yang nggak bisa ngelihat makhluk itu jalan di paling depan. Terus Tarkib jalan di sampingnya Restu sambil megangin pundaknya dan merem. Mulai tuh jalan pelan-pelan. Emang agak susah kalau jalan kayak gitu. Karena jengkel, Restu minta Tarkib buat jalan sendiri sambil buka mata pelan-pelan. Dan Tarkib bilang kalau sosok itu masih ada. Akhirnya Restu ngajak semuanya buat berhenti. Terus Restu nyoba buat konsentrasi. Walaupun dia nggak bisa konsentrasi sama makhluk itu, tapi setidaknya makhluk itu bisa dengar kata-katanya Restu. Dia doa dan ngomong dalam hati. Nah, ngomong dalam hatinya ini dia tujuin buat makhluk itu. Dia bilang, jangan ganggu kami. Kami tidak punya niat buruk, tidak pula melakukan hal buruk di wilayah ini. Tolong pergilah. Setelah itu dia doa lagi, minta perlindungan Allah. Dan abis itu dia nyuruh Tarkib buat buka mata. Dan alhamdulillah makhluk itu udah hilang. Dan mereka bisa ngelanjutin perjalanan sampai ke tempat di mana mereka parkir motor. Mereka istirahat sebentar di situ sebelum akhirnya pulang. Restu ngajak Malia sama Tarkib buat mampir ke rumahnya. Nah, kebetulan ada Aji lagi di rumah. Setelah mandi, sholat, sama makan, mereka mulai cerita-cerita. Dan Restu minta Aji buat nanggepin ceritanya Malia sama Tarkib. Malia cerita, kan waktu turun dari puncak yang ternyata dia sama Tarkib itu jalan duluan. Dan Restu itu ketinggalan. Ternyata sebenarnya di situ Malia sama Tarkib tersesat karena kabut tebal. Mereka khawatir sama Restu dan sepakat kalau udah sampai di pos 7 Jawa Dwipa, mereka bakal nunggu. Bahkan si Tarkib sempet keprosok dan hampir masuk ke jurang. Lagi dalam keadaan panik dan bingung kayak gitu. Tiba-tiba mereka bilang kalau mereka dengar suaranya Restu. Terus diikutin suara itu sampai akhirnya tiba di pos 7. Mereka nggak nyangka kalau Restu ternyata duluan sampai. Dan lebih kaget lagi, Restu mereka lihat lagi tidur. Padahal kalian tahu kalau Restu itu sebenarnya nggak tidur. Dia lagi zikir sama doa, minta supaya Tarkib dan Malia ini dikasih keselamatan. Jadi kira-kira gini, hijau itu jalur pendakian. Nah, hitam itu pos 7 Jawa Dwipa. Nah, garis biru ini arah Restu datang. Nah, yang merah ini arah Malia dan Tarkib datang. Jadi bisa dibilang Malia sama Tarkib ini sudah melenceng dari jalur pendakian yang seharusnya. Lumayan jauh. Terus yang di area Padepokan Hyang Wenang, yang Tarkib sering banget kepleset, dia sebenarnya ngelihat sosok bayangan yang ngikutin Restu dari belakang. Tapi bayangan itu nggak mau ngedeket, atau mungkin nggak bisa ngedeket. Terus yang setelah ngelewatin pos Ontoboigo, yang Tarkib ketakutan sampai lari, semenjak duduk istirahat yang Tarkib nggak berani ngeliat ke depan tuh, dia ngomong sambil nunduk, dia udah ngelihat sosok siluman itu. Sosok setengah ular, setengah manusia. Kalau Malia kan cuma ngelihat sosok ular segede betis orang biasa. Cuman Tarkib ngelihat sosok itu jelas banget. Dari mukanya ada taringnya. Rambutnya panjang. Dan iya, setengah manusia, setengah ular. Natep tajam ke arah Tarkib. Seolah-olah tuh pengen nerekam dia. Itulah kenapa dia lari ketakutan. Tapi anehnya, ular itu nggak bisa ngedeket, kayak jaga jarak gitu. Sampai akhirnya hilang karena didoain sama Restu. Aji milih buat nggak komentar. Setelah itu Tarkib sama Malia pamit pulang. Baru setelah mereka berdua ini pulang, Aji komen. Dia bilang kalau aja Restu nggak ngebentengin diri dari awal dan nggak selalu doa sama zikir minta perlindungan Allah, mungkin jalan ceritanya bakal berbeda. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ingat, jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.